Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat siang ya. Semoga enggak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen dulu. Andi Rifda, Aulia Nahda, Gendis, Hoyrunisa Laila, Izin, terus Lutfia Aisyah, Mutia Cahya, terus Nadia Nur Asyifa, Nora Azara, Nur Foto Nabila, Kadifa Alila, Sabila Najwa, Sabrina Aulian Isa, Syafira, Zakia, Azhar Aulia Sari, anak murid Ibu hadir semua, cuma 2 yang nggak hadir ya. Satu izin, satunya sakit. Semoga yang sakit cepat sembuh. Baik. Lanjut ya. Hari ini kita akan membahas tentang bab baru, bab terakhir di semester 1 ini tentang kimia unsur. Kimia unsur. Coba bisa dibuka bukunya ya, halaman buka bukunya halaman 73. Baik, masihkah kalian ingat tentang ini, anak-anakku sekalian? Yang Ibu sangat mewajibkan kalian memiliki ini waktu di kelas 10 waktu dulu. Masih adakah kalian meminta itu? Masih, alhamdulillah. Ya, kimia tidak lepas yang dari namanya tabel periodik. Di tabel periodik kita tahu bahwa di alam itu terdapat unsur-unsur yang sudah diidentifikasi oleh para ilmuwan kimia zaman dulu. Ada hidrogen, ya, hidrogen di golongan 1, litium, natrium, dan ada besi. Besi yang mana besi? Besi adalah lambangnya Fe. Kalau emas yang sering kalian gunakan itu adalah unsur kimia yang memiliki lambang mana nih di tabel periodik? AU singkatan dari aurum ya. Kalau perak? Perak itu adalah Ag. Baik. Nah, jadi kita di bab ini akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di tabel periodik, tapi terkhusus di golongan 1A, 2A, 7A, 8A, dan unsur-unsur pada periode ketiga dan periode keempat. Ibu mau tanya, periode masih ingat kan Kak? Periode itu yang dari atas ke bawah atau kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Oke, kiri ke kanan. Kalau begitu, kalau Ibu tanya unsur-unsur pada periode ketiga itu apa saja? Ya, Ibu mau dengar suara, silakan angkat tangannya salah satu yang mau menjawab. Tinggal baca tabel periodik periode ketiga itu unsur apa saja yang masuk ke periode ketiga. Kalau tidak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk. Nabila bisa bantu Ibu periode ketiga dari tabel periodik ini, periode ketiga itu unsur yang mana? Tadi kita sepakat dari kiri ke kanan ya, dari kiri
Karena periode 1 dari A ke HE. Kalau periode ketiga itu dari NA, MD, SI, P, S, CL, dan AL. Iya, jadi bacanya dari kiri dan ke kanan, makasih Nabila ya. Jadi kalau kita total periode pada tabel periode itu ada 7. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di sini kita fokusnya untuk periode 3 dan 4 karena itu yang paling banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Ibu mau lanjutkan. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan zat apa saja yang tidak ada unsur kimianya? Cari aja di sekitar kelasmu, ada nggak yang nggak ada kimianya? Ada nggak? Nggak ada. Pasti kita bisa menjawabnya tidak ada, Ibu. Semua yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam tubuh kita itu selalu ada unsur kimianya. Tapi kita belum tahu secara mendalam unsur kimia apa saja yang ada di sekitar kita. Contoh, kalau kalian searching di Google ya, ini adalah gambar apa nak? Yang gambar pertama jendela. Kita punya jendela nggak di kelas? Punya. Bayangkan jendela itu ditutup dengan apa ya? Maksudnya jendela itu dilapisin oleh kaca. Bayangkan kalau jendela nggak ada kacanya, bolong ya, semuanya bisa masuk kan. Jadi untuk ada syukurnya ada kaca, kita bisa lihat keluar tanpa harus ada yang masuk. Kalau misalkan kita bayangkan jendela itu bolong. Nah, kalau kalian searching di internet, penemuan kaca ini itu ada sejarahnya. Pada zaman abad Mesir kuno ya, itu nggak sengaja mereka mendapatkan batuan yang terdapat dari lelehan vulkanik ataupun batu yang tersambar petir itu berubah menjadi kaca. Terus para ilmuwan zaman dahulu kala memikirkan bagaimana pembentukan kaca tadi bisa dibuat. Akhirnya mereka mengkombinasikan unsur-unsur yang tadi. Nah, unsur-unsur yang ada di alam ini mereka kombinasikan sehingga membentuk sebuah kaca. Terus yang sering kita gunakan gambar kedua adalah gambar pensil. Unsur kimia di gambar pensil apa? Karbon. Iya, karbon. Karbon itu lambang unsurnya apa nak? C, karbon ya. Nah, jadi para ilmuwan menemukan bahwa alat tulis yang bisa digunakan itu adalah berasal dari karbon. Selanjutnya, ini apa nih? Gambar ketiga. Kertas. Pernah membayangkan kalau dunia itu tanpa kertas? Atau siapa yang masih kakek sama neneknya masih hidup? Enggak ya. Soalnya ibu punya pengalaman, orang tuanya ibu dulu lahiran tahun 1950. Jadi waktu sekolah SD-nya masih merasakan menulis itu di batu. Apa ya istilahnya ya? Kayak papan yang terbuat dari batu. Jadi zaman dulu tuh nggak ada kertas tahun 60-an di Indonesia. Kalau di luar negeri kan sudah ada. Jadi bayangkan kalau kalian zaman sekarang nggak ada kertas, apa yang harus kalian lakukan? Kalian cuma menggunakan satu papan, namanya papan apa ya? Kan kalian kan ya? Papan tulis. Jadi itu digunakan anak sekolah zaman dulu ya tulisnya ini enggak? Papan apa namanya tuh? Jadi ibunya ibu itu mengalami sekolah seperti itu, cuma bawa itu sama alat tulisnya. Jadi setiap bisa masuk mata pelajaran matematika, nulis set dihafal baik-baik. Masuk pelajaran bahasa Indonesia itu dihapus, tulis lagi. Capek nggak? Capek. Akhirnya menemukanlah penemuan baru yaitu kertas. Kertas zaman dulu pernah lihat? Coba searching di internet. Kertas zaman dulu kala bentuknya seperti apa? Apakah sudah seputih dan seglowing kertas kalian ini? Warna kuning masih kasar ya, nggak sehalus ini ya, tidak seputih ini. Nah, itu kenapa? Karena para ilmuwan
bagaimana caranya membuat kertas menjadi lebih putih dan bisa lebih halus. Kalau zaman dulu kan enggak ya. Itu tidak lepas dari namanya pemanfaatan unsur kimia di dalamnya. Jadi untuk memutihkan itu dia menggunakan unsur ini, Cl. Mana Cl? Di golongan berapa Cl? 7A setelah F ya. Nih, dia menggunakan unsur Cl dalam senyawa hidroklorid sehingga dia bisa memutihkan kertas yang awalnya tadi kata Nadia, kertas zaman dulu itu warnanya kuning dan bentuknya seperti apa Gendis? Halus atau kasar? Kasar. Begitu. Jadi ada unsur kimia yang membuat supaya itu lebih bagus. Sekarang nih, bayangkan kalau kalian nggak ketemu, para ilmuwan itu tidak menemukan zat yang terakhir, benda yang terakhir itu benda apa? Ada di mana? Jam. Tapi kalau baterai yang seperti itu ada di mana yang kita lihat? HP kalian ya. HP kalian. Bayangkan kalau misalkan di HP kalian kita gunakan baterai alkalin jamin itu yang banyak, yang bulat-bulat, berat, betul berat. Nah, ilmuwan memikirkan bagaimana cara membuat baterai itu lebih ringan tapi menghasilkan daya listrik yang besar. Akhirnya dia menggunakan zat apa ini nak? Litium. Litium golongan berapa nih? 1A. Ya, jadi ternyata ditemukan unsur litium itu bisa membentuk baterai dengan daya listrik yang besar tapi mudah dibawa karena sifatnya yang ringan. Begitu. Jadi kalau semakin kita dalami unsur-unsur kimia itu, kita semakin tahu sifatnya. Semakin tahu sifatnya, maka kita bisa tahu kegunaannya bagaimana, kita tahu dampaknya bagaimana, dan kita tahu bagaimana memanfaatkan unsur kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maunya ibu hari ini kalian akan menjadi para ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Iya, dengan cara kalian mengkaji beberapa literatur yang nantinya diharapkan tujuan pembelajaran dari bab ini adalah kalian mampu menyelesaikan ke-8 poin ini. Yang pertama adalah menganalisis keberadaan unsur-unsur golongan 1A, 2A, 7A, 8A di alam dan unsur-unsur pada periode ketiga dan keempat. Ya, jadi nanti kalian menganalisis unsur golongan 1A itu adanya di mana? Di tanah atau di udara. Begitu. Lanjut, yang kedua adalah menganalisis sifatnya. Setelah kita menganalisis keberadaannya di mana di alam, yang kedua adalah kita menganalisis sifat-sifatnya bagaimana. Terus yang ketiga adalah menganalisis kegunaannya. Yang keempat adalah menganalisis bagaimana cara memproses membuat unsur tersebut. Terus yang kelima menganalisis keberadaan unsur periode 3 dan 4. Jadi ke-8 poin ini sebenarnya 4 poin ya, sama menganalisis keberadaan, sifat-sifat, kegunaan, proses pembuatan. Sama ya, keberadaan, sifat-sifat, kegunaan dan proses pembuatan. Cuma zatnya yang dibedakan. Kalau poin 1 sampai 4 kalian wajib fokusnya di golongan 1A, 2A, 7A dan 8A. Kalau poin 4 sampai 8 kalian maunya fokusnya unsur di periode 3 dan 4. Baik. Ibu tanya sekali lagi, tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini atau yang harus kita capai pada bab 3 ini ada 8 poin. Yang isinya adalah, silakan Kak Alila, apa yang dimau? Yang pertama itu menganalisis keberadaan unsur-unsur golongan 1A, 2A, 7A dan 8A. Iya. Terus yang kedua itu menganalisis sifat-sifat unsur golongan 1A, 2A, 7A dan 8A. Terus itu kegunaan unsur golongan tersebut. Terus proses pembuatan unsur golongan tersebut. Yes. Terus itu menganalisis keberadaan unsur periode 3 dan periode 4 di alam. Terus itu sifatnya, terus sama kegunaannya dan proses pembuatan. Oke, jadi diulangi cuma ada 4 yang harus kalian ingat. Kalian harus analisis keberadaan, sifat, kegunaan, dan proses pembuatan. 4 ini yang harus kalian cari dari golongan 1A, 2A, 7A, 8A dan periode 3 dan periode 4. Lanjut. Penentuan pertanyaan mendasar. Ya, ada tayangan video nantinya yang kalian bisa diskusikan di kelompok kalian nanti. Oh ya, Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, di belakang kelompok 2, samping kelompok
kelompok 3. Jadi nanti di setiap kelompok itu akan mendiskusikan video yang akan nanti kita tayangkan nih, atau nanti akan Ibu share linknya supaya kalian bisa mengulang-ulang menonton videonya. Baik. Baik, itu tadi tayangan video yang akan kalian diskusikan nantinya di kelompok ya, bisa kalian buka lewat gadget masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke intinya ini. Apa sih yang dimau dari pembelajaran hari ini? Yang dimau dari pembelajaran hari ini adalah masing-masing kelompok membuat proyek. Berupa apa, Nak? Berupa word square. Ya, word square itu mirip kayak teka-teki silang, bisa kalian lihat. Kembali lagi bersama Belajar Biologi. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan media pembelajaran dalam bentuk word search atau pencarian kata atau menggunakan aplikasi hanya melalui website Super Teacher Worksheet. Berlama-lama langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buka websitenya superteacherworksheet.com. Setelah muncul, kita scroll ke bagian paling bawah. Lalu kita klik bagian word search generator. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa pilih tingkat kesukaran, ada basic, intermediate, dan advance. Di sini saya contohkan tingkat intermediate. Selanjutnya kita bisa pilih header yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan pilih name only. Selanjutnya kita akan memberi nama dari puzzle yang akan kita buat. Di sini saya contohkan namanya adalah cabang-cabang biologi. Ini bisa dimodifikasi untuk mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya kita bisa mengatur kata-kata yang akan kita masukkan nanti secara alfabetis. Di bagian ini kita bisa lihat rekomendasi kata yang akan kita masukkan ke dalam box. Nanti kotak inilah kita memasukkan kata-kata yang akan kita buat puzzle-nya.
Setelah selesai menginput kata, kita bisa klik create worksheet. Lalu kita diarahkan ke file yang secara otomatis langsung jadi dalam bentuk format PDF. File yang sendiri terdiri dari soal atau puzzle-nya dan kunci jawaban. Ya, jadi maunya nanti kalian buat word square yang seperti itu ya, mirip kayak teka-teki silang ya. Nah, jadi tugas kalian adalah membuat pertanyaan sendiri dari bab 3 kimia unsur itu dan membuat jawabannya sendiri. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah jadi medianya seperti ini, nanti kita akan mengambil nilai dengan cara buat permainan. Kelompok 1 menjawab word square-nya kelompok 2 misalkan. Kelompok 2 jawab kelompok 3. Bisa dipahami ya? Oke. Dilanjut akan dijelaskan lewat Ibu menjelaskan lewat dalam KPD. Ini apa KPD-nya? Gak ada. Ya, ini sayang. Boleh. Oke, jadi medianya itu nanti kalian bisa buat di karton ataupun di kardus, pokoknya semenarik mungkin. Nanti itu akan dinilai juga tampilannya semenariknya bagaimana. Yang Ibu tampilkan di depan ini adalah media untuk membantu kalian bagaimana cara membuat si ininya nih, nah, huruf acaknya ini. Ya kan, kadang kita bingung ya membuat huruf acaknya itu bagaimana. Jadi ini cuma membantu untuk membentuk si media huruf yang acak tadi itu aja. Tapi nanti kalian akan saling kembali dalam media kelasnya. Maksudnya media nyatanya yang bisa dilihat, dipegang, bisa dalam bentuk karton, kardus, pokoknya dibuat secantik mungkin. Seperti muka kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini kita masuk ke itu aja, menyusun pertanyaan dan jawaban apa yang kita tanyakan ya. Minggu depan baru tampilan media webnya tampilan di depan. Kita buat tingkat pertanyaannya harus sebanyak ini tahu. Bisa lebih dari itu. Ini cara
poin. Apa lagi selain itu? Iya. Kalau kurang lengkap pertanyaannya, ya, nanti kalian yang digaris-garis dalam dibuat penanggung iya, jawab soal siapa sih yang memastikan pertanyaan itu selesai, misalkan Aura. Terus nanti siapa yang penanggung jawab coursework-nya, misalkan Gendis, tapi Gendis yang jadi bosnya nih, atau terus kira-kira dalam mempersiapkan coursework itu apa aja lagi? Ya, hari ini kita sampai di tahapan itu saja. Ini aja dulu ya, Jadi tahapan kita hari ini sampai mana? Nanti sampai bikin pertanyaan serta jawabannya. Nanti susun jadwalnya supaya nggak ada boleh lebih. Yang sebagai contoh tadi ibu buat misal penanggung jawabnya ini mempersiapkan pertanyaan siapa, terus nanti yang punya persiapan, terus apalagi sih yang lengkap yang bikin word square-nya siapa penanggung jawabnya, jadinya sampai tanggal berapa, tulisnya itu ya. tapi aku nggak punya aku buat secara pertanyaan. Itu 20 ini dimasukkan ke sini. Iya. Oh, jadi nanti itu sudah diubah untuk ditanya. Kita nggak cuma nggak maksudnya mau kita cuma Iya nanti bukan di garis harus disalin.
ya. Nanti mau di turnamenkan itu. Di turnamenkan antar masing-masing kelompok. Minimal 20. Iya. Karena kan materi yang kalian akan buat ini banyak ya. Nah, jadi buatlah pertanyaan yang unik. Ini yang tadi ya. Oh, ya. Oh ya.
Enggak, jangan. Oke, kalau udah lupakan. Serunya di situ kan. Jadi nanti kita membuat ini kan otomatis kita terbaca ya, baca satu bukuan penuh. Ya, jadi nanti ketika turnamennya menjawab kelompok temannya, itu nggak boleh buka buku, nggak boleh buka Google. Jadi mengandalkan otak teman-temannya. Misalkan kalau Zahra lupa di nomor 1, siapa tahu Nadia sempat terbaca di nomor 1, pernah baca itu tahu jawabannya, Nadia bantu. Cuma gitu doang. Doang ya Allah. Berarti soal-soal yang dibuat kalau bisa jangan lepas dari buku ini ya. Oke. Dan ada juga Ustazah sudah kirimkan modul, 2 modul itu insya Allah lengkap, ada pertanyaan-pertanyaannya juga. Lewat Sasa tadi ya, Sasa kirimkan ke grup kelas. Nah, bisa jadi referensi itu bisa digunakan dari modul dan buku. Kita sepakatin aja dari modul dan buku aja ya. Oke. Nggak usah dari internet. Tapi kalau sudah buku dari internet misalkan, tapi ada di buku juga, maksudnya kalian dapat dari internet terus kebetulan buku juga ada, nggak apa-apa. Kalau Iya, WA saja terlempar. buku aja gitu ya, ada Modulnya Ustazah yang kirimkan itu hampir mirip dengan buku dan lebih ringkas. Dibaca aja dulu. Modul dan buku. Ya, jadi bagi-bagi kerja ya. Iya, nah WA Ustazah download dari laptop. Jadi ngirimnya lewat email. Ya, nanti udah punya di situ. Nah, kayak gini, ini modulnya nih, isi modulnya seperti ini. Jadi kan kalian sudah diarahkan yang misalkan unsur natrium itu golongan 1, gunanya apa? Misalkan nanti pertanyaannya dalam membuat sabun, unsur yang digunakan adalah unsur apa? Dalam senyawa natrium hidroksida. Ini ada pertanyaan-pertanyaan juga nih, siapa tahu kalian bisa dari modul dan buku ya, referensinya. Di kolom pertamanya, nah ini baik, kita lanjutkan nanti habis sholat ya. Habis sholat di jam 12 lebih. Nanti kalian tidak sempat makan. Apa yang mau hari ini? Kalian buat pertanyaannya dulu aja. Nanti dalam seminggu ke depan kalian punya kelompoknya di rumah ya, untuk membuat medianya tadi. Pokoknya harus cantik. Buatnya gimana terserah Anda. Nanti hari Kamis depan kita tampilkan medianya masing-masing di depan. Terus diapain? Kita buat tuh turnamen. Oke? Jadi kenapa? Tampilkan medianya di depan. Misalkan gendis, nanti kelompok gendis maju. Media yang sudah saya buat seperti ini bentukannya. Saya mengerjakannya pada hari ini di sini gitu dijelaskan. Terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban yang tersebar dalam buku. Itu dijelaskannya produknya. Oke, silakan. Kalau boleh
salin terserah mau dikartonkan, mau dalam bentuk kardus yang kalian susunkan, gimana? Ya, nggak mau dalam bentuk file kan? File tadi cuma membantu untuk mengacak huruf aja, yang switch iya, yang saja tampilkan tadi cuma untuk membantu kalian mengacak huruf-huruf aja di dalam kotak. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah ya? Jadi soal yang dibatasnya dari buku aja atau dari sama modul? Buku dan modul. Buku sembarang Buku ini sudah banyak kamus. Buku aja udah banyak ya. Tapi di buku, iya sih. Tapi di buku ini kayak agak kurang to the point gitu nah. Kalau mau lebih luasnya lagi, bu itu ya buku modul ya. Jadi gitu belajarnya konsep. Nah, kalian takutnya gimana? Buku boleh. Buku aja. Buku aja kak, buku modul. Buku sama modul buku aja. Yang buku aja ke tangan. Lalu, main banyak banget bacaan. Yang mau buku sama modul ke tangan. Masih ada yang mau? Ada, sudah. Buku aja. Oke. Maksudnya ini kan referensi buku aja kan? Iya. Baca dari buku aja ya kalau gitu ya. Ya, jadi kalian bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu absen dulu ya. Andi Rifda Nakia Wida, ya, Aulia Nandar, Azara Aulia Sari, ya, Gendis, Nisa Laila, Izin, Lutfiah Aisyah Aziza, Mutia Cahya, Nadia Nur Asyifa, Naura Azhar, Nurul Nabila, ya, Rafika Alila, Sabila Najwa, Syafira Aulia Nisa, Syafira Zahra Putri, terus yang terakhir Zakia Zahrul Nisa. Semua hadir, satu izin ya. Baik, semua. Hari ini pelajaran kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah merancang proyek media apa tuh nak? Kimia unsur dalam bentuk board square ya. Dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok di depan kelas. Oke, sebelumnya ibu mau menanyakan apakah dalam pembuatan media board square itu ada kendala? Coba ibu dengar dulu suara dari kelompok 1, apakah ada kendala? Tidak ada ya. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Alhamdulillah sudah semua. Jadi dalam waktu seminggu sudah selesai ya medianya. Kalau begitu kita langsung saja setiap kelompoknya mempresentasikan hasilnya ke depan. Kita mulai dari kelompok 1.
pertama kami membuat pertanyaan dari 20 pertanyaan lalu dipakai aplikasi Wordsquare dan dituangkan ke tabel teka-teki silang ini. Kami bahannya itu 20 soal ada di buku semua dan memuat bagian kelimpahan unsur, sifat unsur, kegunaannya dan cara pembuatan unsurnya. Terus untuk aplikasinya kami selain pakai Wordsquare untuk desainnya kami juga pakai Canva. Terus selanjutnya itu untuk bahan-bahannya, jadi yang utama itu adalah bahannya kita menggunakan karton untuk menemukan ini dari Wordsquare. Kemudian kita juga menggunakan spidol untuk beberapa macam warna, terus juga ini hiasan dan kemudian pensil juga untuk basicnya di sini ya. Terus kemudian kita juga ini ya membagi-bagikan tugas untuk mengerjakan ini. Jadi ada juga tugas untuk menanggung jawab soal itu saya sendiri dan Aisyah. Kemudian untuk penanggung jawab desain itu saya dan Najwa Aziza. Kemudian untuk tanggung jawab peralatan itu ada Alida. Kemudian tanggung jawab pembuatan Wordsquare-nya itu Mutia Cahya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zaida Zahra, Saya Dewi Sabina. saya Nova Azhara, saya Syafira Zahra, saya Aulia Beda. Kami ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang unsur kimia. Oke, jadi di sini kami menggunakan media kantor. Di sini ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan ini sumbernya dari buku paketan bab 4 tentang unsur kimia. Di situ itu ada kelimpahan unsur kimia di alam, kemudian ada sifat-sifat kimia serta kegunaannya. Jadi kalau teman-teman tadi mau belajar dari buku, insya Allah jawab pertanyaan kami akan mudah. Kemudian dalam membuat teka-teki silangnya, kami ini menggunakan lewat link. Nama linknya itu Super Teacher Worksheet. Jadi untuk memudahkan kami dalam membaca kata-katanya. Jadi bukan dari cara manual. Terus di sini medianya kami pakai karton, terus spidol sama kertas HPS. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rafi Faridina, Nadia Nur Ashifa, Azhara Aulia Syarif, dan Safira Aulia Desa. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kami tentang kimia unsur yang sudah jadi materi minggu lalu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Jadi di sini kita bikin 20 soal dari materi kimia unsur yang sumbernya ada di buku paket. Lalu dari 20 soal ini kita bikin Wordsquare ini dibantu dengan website. Nah, terus bahan-bahan ini ada karton, terus ini soalnya ini di print ya, di kertas PS, terus ada spidol, terus ini sebelumnya pakai pensil dulu baru ditebal pakai spidol. Nah, ini
dari media setiap kelompoknya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu, proses pengerjaan root square-nya itu butuh berapa lama? Kelompok 1 mengerjakannya itu berapa hari? 2 hari. Kelompok 2? 2 hari juga. Kelompok 3? 2 hari juga. Itu 2 hari waktu yang lama atau sebentar? Sebentar ya, dan kalian mampu menyelesaikannya karena kalian sudah membagi tugas-tugas ya. Itulah gunanya dalam proyek ini kita menyusun siapa yang menjadi penanggung jawabnya supaya tugas itu betul-betul proyek yang jadi itu tidak molor dari waktu yang dianggarkan ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan perlombaan ya. Jadi setiap media kalian akan dijawab oleh kelompok lainnya. Sudah siap? Siap ya. Yang menang itu adalah kelompok yang paling cepat selesai dan paling benar jawabannya. Oke. Apa sih kelebihannya kalau yang paling cepat, kelompok yang paling cepat? Nilainya 100. Oke. Terus itu untuk kelompok paling cepat dan jawabannya benar. Yang kedua itu dapat nilai 95, yang urutan ketiga dapat nilai 90. Sudah siap? Oke. Ibu tukar ya. Mulai. Start.
Sudah ya? Kalau begitu, ini sudah jawab ya? Jawabannya ini. Kita coba, tolong dicek oleh yang punya apakah benar jawabannya. Ya, dicek kebenarannya. Kalau ada salah nanti kalian juga. Benar semua. Oke, siap. Kelompok 3. Coba cek saya yang maaf. Apakah benar jawabannya? Baik. Coba. Ini coba cek apakah jawaban temannya sudah benar. Mina, mana jarak? Mana ada? Ini apa ini? Iya,
Dapat. Dapat. Enggak ada di sini. Yang buat ini. Iya, maksudnya. Betul semua? Oke. Baiklah. Oke. Semuanya sudah menyelesaikan pertanyaan dari kelompok lainnya. Kita tadi sudah turnamen. Kalian membutuhkan waktu 10 menit saja untuk menjawab soal-soal yang dibuat oleh kelompok lainnya. Ternyata dengan proyek seperti ini mau tidak mau jadi membuat kita mengingat ya. Jadinya kalian mampu menyelesaikan 20 soal tadi hanya dalam waktu 10 menit saja. Kelompok pertama yang menyelesaikannya adalah kelompok 3. Urutan yang kedua itu kita menunggu. Saudaranya Kiki ternyata gercep ya. Terus yang kedua adalah kelompok 2 dan yang terakhir adalah kelompok 1. Oke, tidak apa-apa ya urutan itu dan urutan tadi memberikan nilai masing-masing sebagai nilai tugas hari ini dan Ibu mau kalian kalau tadi adalah nilai diambil sebagai nilai kelompok, jadi setiap kelompok 1 semuanya dapat nilai 100. Sekarang Ibu mau uji untuk per individunya ya. Jadi kita akan melakukan post test ya. Di sini kalian nggak boleh bekerja sama. Oke? Ya, silakan buka HP-nya. Silakan buka HP-nya. Kita akan menjawab post test untuk materi kimia musuh. Silakan buka laman ini ya, buka web ini. Baik, silakan diklik link website di depan untuk melaksanakan post testnya hari ini. Baik. Iya, 0, paling akhirnya 0.
setelah pembelajaran ini selesai. Baik, kita masuk ke dalam sesi akhir dari pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kita akan melakukan refleksi ya sekarang. Refleksi itu Ibu pengen dengar kekurangan dan kelebihan apa yang kalian rasakan ketika kita belajar menggunakan model proyek seperti ini. Oke? Ya, bisa Ibu dengar salah satu atau lebih dari satu berpendapat, silakan. Angkat tangan yang nampak aja kan? Ya. Kayak lagi main tapi belajar ya. Terus ada kelemahannya dari ini menurutmu? Susah-susah soalnya karena teorinya sangat banyak yang harus diingat ya. Selanjutnya silakan siapa lagi yang ingin merefleksikan pembelajaran hari ini? Nabila? Kalau metodenya sama kayak Amra, Iya. kayak game itu jadi asik nggak Betul. stres jadinya. Cuman kalau kurangnya jadi susah juga, jadi kurang ini kayak kurang sama gitu loh, soalnya kurang susah. Oh, soalnya kurang susah. Soalnya kan ini jawabannya kan cuma satu kata satu kata. Iya, betul. Cuma satu kata begitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Sudah? Cukup? Kalau begitu kita ingin menyimpulkan pembelajaran kimia unsur yang menggunakan proyek. Kesimpulannya adalah silakan siapa yang ingin membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Denis. Kesimpulan dari belajar kimia unsur ternyata benda-benda di sekitar kita itu banyak banget menggunakan bahan dasar kimia. Yep. Yang kita kira tuh kimia tuh dikira cuma kayak di lab atau yang bahasa gitu, namun ternyata di bahan-bahan sekundar kayak itu atau itu ternyata ada bahan kimianya. Oh begitu, jadi dengan bab ini kita mengetahui bahwa kimia itu sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, terima kasih kepada Denis. Selanjutnya ya, karena waktu juga sudah selesai, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di sekolah